Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu bertanya, mengapa setelah sekian lama berdoa, hidupmu masih terasa berada di tempat yang sama? Mengapa setelah membaca begitu banyak buku, mengikuti berbagai seminar, menonton video motivasi, bahkan mencoba mengubah kebiasaan, tetapi ketika malam tiba, kamu masih merasa menjadi orang yang sama? Mengapa perubahan itu terasa begitu dekat, namun selalu gagal kamu genggam? Barangkali masalahnya bukan karena kamu kurang pintar, bukan pula karena kamu kurang bekerja keras, dan bukan karena Tuhan belum mendengar doa-doamu, tetapi karena selama ini kamu mencoba membangun kehidupan baru tanpa pernah benar-benar meninggalkan dirimu yang lama. Bayangkan seseorang yang ingin mengisi rumahnya dengan perabot baru, namun ia tidak pernah membuang parabo-parabo rusak yang memenuhi setiap sudut rumah. Ia membeli sofa baru, tetapi ruang tamunya sudah penuh. Ia membeli lemari baru, namun kamar tidurnya sesak oleh barang-barang yang tidak pernah dipakai. Ia membeli meja baru, tetapi lorong rumahnya dipenuhi barang-barang lama yang sudah rapuh. Apa yang terjadi? Rumah itu tidak pernah terasa baru. Bukan karena barang barunya jelek, tetapi karena barang lamanya tidak pernah dilepaskan. Begitulah kehidupan banyak orang. Mereka ingin hidup baru, tetapi masih memeluk luka lama. Mereka ingin damai, tetapi masih membawa dendam. Mereka ingin percaya diri, tetapi masih mempercayai suara-suara lama yang mengatakan, "Aku tidak cukup baik." Mereka ingin kaya, tetapi masih menyimpan keyakinan, "Orang seperti aku tidak mungkin berhasil." Mereka ingin dicintai, tetapi masih percaya bahwa mereka tidak layak dicintai. Sahabat, kehidupan baru tidak pernah lahir selama identitas lama masih menjadi rumah yang kita tinggali. Hari ini bukan sekadar hari tentang perubahan. Hari ini adalah hari tentang kematian, bukan kematian tubuh, melainkan kematian versi lama dari dirimu, karena setiap kelahiran selalu didahului oleh sebuah perpisahan. Seekor ulat tidak bisa menjadi kupu-kupu jika ia terus mempertahankan bentuk lamanya. Ia harus rela larut di dalam kepompong. Bahkan para ilmuwan menemukan sesuatu yang luar biasa. Ketika ulat berubah menjadi kupu-kupu, hampir seluruh tubuh lamanya benar-benar hancur. Yang tersisa hanyalah sel-sel kecil yang disebut imaginal cells. Sel-sel itulah yang kemudian membangun tubuh baru. Artinya, alam sendiri mengajarkan bahwa perubahan sejati bukanlah memperbaiki bentuk lama, tetapi berani melepaskannya. Namun, manusia seringkali ingin menjadi kupu-kupu tanpa pernah bersedia menjadi kepompong. Kita ingin hidup berubah tanpa mengubah identitas. Kita ingin masa depan berbeda, tetapi tetap mempertahankan cara berpikir yang sama. Kita berharap keajaiban datang, namun setiap pagi kita masih mengenakan pakaian batin yang sama, masih mengingat kegagalan yang sama, masih menceritakan kisah sedih yang sama, masih memperkenalkan diri dengan luka yang sama. Padahal setiap kali kita berkata, "Aku memang begini orangnya," sebenarnya kita sedang membangun penjara dengan kata-kata kita sendiri. Coba renungkan, berapa banyak kesempatan yang hilang hanya karena kamu percaya bahwa dirimu tidak mampu? Berapa banyak hubungan yang rusak karena kamu masih membawa trauma masa lalu? Berapa banyak mimpi yang tidak pernah lahir karena identitas lamamu terus berkata, "Tidak usah mencoba." Yang paling menyedihkan bukanlah gagal. Yang paling menyedihkan adalah ketika seseorang begitu lama hidup, hingga akhirnya ia lupa bahwa dirinya sebenarnya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih indah. Hari ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang mungkin terasa menakutkan, bukan melihat masa depanmu, tetapi melihat dirimu sendiri. Siapa sebenarnya orang yang selama ini kamu pertahankan? Apakah ia benar-benar dirimu, ataukah ia hanyalah kumpulan pengalaman, kekecewaan, kritikan, penolakan, dan luka yang perlahan kamu percaya sebagai identitasmu? Karena sesungguhnya kamu tidak dilahirkan sebagai orang yang takut. Kamu tidak dilahirkan sebagai orang yang minder. Kamu tidak dilahirkan sebagai orang yang penuh rasa bersalah. Semua itu
dipelajari, dan sesuatu yang dipelajari bisa dilepaskan. Hari ke-17 ini akan menjadi salah satu perjalanan paling emosional dalam program 21 hari riset kehidupan. Karena hari ini kita tidak hanya akan belajar berpikir positif, kita tidak hanya akan belajar memaafkan, kita tidak hanya akan belajar bersyukur. Hari ini kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada versi lama diri kita. Versi yang selalu hidup dalam ketakutan. Versi yang selalu mencari validasi. Versi yang mudah menyerah. Versi yang terus menyalahkan keadaan. Versi yang percaya bahwa masa lalu menentukan masa depan. Dan ketika versi lama itu perlahan menghilang, akan muncul ruang yang sangat luas untuk lahirnya pribadi yang selama ini dayam-dayam menunggu di dalam dirimu. Pribadi yang berani, pribadi yang damai, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang hidup selaras dengan tujuan penciptaannya. Maka tetaplah bersama saya hingga akhir. Karena mungkin hari ini bukan hanya akan mengubah caramu berpikir, tetapi hari ini akan menjadi hari terakhir bagi dirimu yang lama. Dan besok, untuk pertama kalinya, kamu akan mulai mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Sahabat nafas, syukur. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali kita berani ajukan kepada diri sendiri. Mengapa setelah sekian lama berusaha berubah, kita tetap kembali menjadi pribadi yang sama? Mengapa seseorang yang sudah berkali-kali berjanji untuk tidak mudah marah, tetap meledak ketika emosinya terpancing? Mengapa seseorang yang ingin berhenti merasa rendah diri, tetap gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang? Mengapa seseorang yang ingin memulai hidup baru selalu kembali kepada kebiasaan lamanya? Jawabannya bukan karena mereka lemah. Bukan pula karena mereka tidak memiliki tekad, melainkan karena ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar kemauan, yaitu identitas. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita hidup sesuai dengan siapa yang kita yakini sebagai diri kita. Jika seseorang diam-diam percaya bahwa dirinya adalah orang yang selalu gagal, maka setiap peluang akan dilihat sebagai ancaman. Jika seseorang percaya bahwa dirinya tidak pantas dicintai, maka ketika ada orang yang benar-benar mencintainya, ia justru merasa curiga. Jika seseorang percaya bahwa hidup selalu sulit, maka bahkan di tengah kemudahan pun, ia akan menemukan alasan untuk merasa susah. Identitas adalah lensa, dan lensa itu menentukan bagaimana kita melihat seluruh kehidupan. Bayangkan seseorang memakai kacamata berwarna gelap. Ia berkata, dunia ini suram. Padahal yang suram bukan dunia, melainkan kacamatanya. Begitulah identitas lama bekerja. Ia membuat kita mengira bahwa kehidupan memang seperti ini. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita melihat dunia melalui luka yang belum pernah disembuhkan. Sahabat, sejak kecil kita menerima begitu banyak label. Mungkin ada yang sering mendengar, kamu anak yang nakal, kamu lambat, kamu bodoh, kamu terlalu sensitif, kamu tidak akan jadi apa-apa. Pada awalnya, itu hanyalah kalimat orang lain, namun karena diulang berkali-kali, kalimat itu berubah menjadi suara di dalam kepala kita. Dan suatu hari, tanpa sadar, kita mulai mengucapkannya kepada diri sendiri. Inilah yang dalam psikologi disebut sebagai self-concept. Konsep diri. Konsep diri bukan dibentuk dalam satu hari. Ia dibangun dari ribuan pengalaman kecil, dari pujian, dari kritik, dari kegagalan, dari penolakan, dari rasa malu, dari perbandingan, sedikit demi sedikit. Semuanya menyusun sebuah cerita. Lalu kita berkata, inilah aku. Padahal itu bukan dirimu, itu hanyalah cerita yang terus kamu ulang. Coba bayangkan seorang aktor selama berbulan-bulan ia memerankan seorang tokoh yang pemarah. Setiap hari ia berbicara seperti tokoh itu, berjalan seperti tokoh itu, berpikir seperti tokoh itu. Semakin lama
ia mulai membawa karakter itu ke kehidupan nyata. Ia lupa bahwa sebenarnya ia hanya sedang memainkan peran. Bukankah kita pun sering seperti itu? Kita memainkan peran sebagai korban, sebagai orang yang selalu gagal, sebagai orang yang selalu disakiti, sebagai orang yang tidak pernah cukup. Lalu kita lupa bahwa semua itu hanyalah peran yang pernah kita pelajari. Sahabat, nafas syukur. Otak manusia memiliki kebiasaan yang sangat menarik. Otak lebih menyukai sesuatu yang dikenal daripada sesuatu yang lebih baik tetapi belum dikenal. Mengapa? Karena tugas utama otak bukan membuat kita bahagia. Tugas utama otak adalah membuat kita tetap bertahan hidup. Segala sesuatu yang sudah akrab dianggap aman, meskipun sebenarnya menyakitkan. Itulah sebabnya banyak orang tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, tetap bekerja di tempat yang membuatnya menderita, tetap mengulang kebiasaan buruk, tetap berbicara negatif kepada dirinya sendiri. Karena semua itu sudah terasa familiar. Dan bagi otak, yang familiar seringkali dianggap lebih aman daripada perubahan. Inilah mengapa melepaskan diri lama terasa menyakitkan. Bukan karena diri lama itu baik, tetapi karena ia sudah begitu akrab. Bayangkan seorang narapidana yang telah hidup puluhan tahun di dalam penjara. Suatu hari, pintu penjara dibuka. Ia bebas. Namun anehnya, ia takut melangkah keluar karena meskipun penjara itu sempit, ia sudah mengenalnya. Di luar sana, terlalu banyak kemungkinan yang belum pernah ia hadapi. Bukankah banyak dari kita juga seperti itu? Kita mengeluh tentang kehidupan. Namun, diam-diam kita takut berubah. Kita berkata, ingin bahagia, tetapi tetap memelihara kebiasaan yang membuat hati gelisah. Kita berkata, ingin sukses, namun terus memberi makan rasa takut. Kita berkata, ingin damai, namun masih membawa kemarahan kemanapun kita pergi. Sahabat, ada sebuah kalimat yang mungkin akan mengubah cara pandangmu hari ini. Kita tidak mempertahankan masa lalu karena masa lalu itu indah. Kita mempertahankannya karena kita takut kehilangan identitas yang selama ini kita kenal. Itulah sebabnya banyak orang terus menceritakan luka yang sama selama bertahun-tahun. Bukan karena mereka menikmati penderitaan, tetapi karena tanpa cerita itu, mereka tidak lagi tahu siapa dirinya. Bayangkan seseorang yang selama bertahan-tahan berkata, "Aku korban." Kalimat itu akhirnya menjadi identitas. Jika luka itu sembuh, ia harus menemukan identitas baru. Dan itu menakutkan, karena identitas baru selalu menuntut keberanian. Sahabat, hidup ini seperti sungai. Air yang mengalir selalu jernih, tetapi air yang berhenti perlahan menjadi keruh. Demikian pula jiwa manusia. Selama kita terus bertumbuh, kita menjadi segar. Namun ketika kita terus menggenggam cerita lama, emosi kita mulai membusuk. Kemarahan berubah menjadi kebencian. Kesedihan berubah menjadi keputusasaan. Kekecewaan berubah menjadi sinisme. Dan akhirnya kita percaya bahwa hidup memang seburuk itu. Padahal yang membusuk bukan kehidupan. Yang membusuk adalah kenangan yang tidak pernah kita lepaskan hari ini. Cobalah bertanya kepada dirimu sendiri, siapa sebenarnya yang sedang kamu pertahankan? Apakah dirimu yang sejati? Atau hanya kumpulan kebiasaan lama? Apakah kamu benar-benar orang yang pemarah? Atau hanya seseorang yang pernah terluka? Apakah kamu benar-benar tidak mampu? Atau hanya terlalu lama mendengar suara yang meremehkanmu? Apakah kamu benar-benar gagal? Atau hanya belum memberi kesempatan kepada dirimu untuk memulai kembali? Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menciptakanmu sebagai manusia yang terikat oleh masa lalu. Setiap pagi yang diberikan kepadamu adalah bukti bahwa Sang Pencipta masih percaya pada kemungkinan baru dalam hidupmu. Matahari tidak pernah menolak terbit hanya karena kemarin langit dipenuhi badai. Pepohonan tidak pernah berhenti menumbuhkan daun baru hanya karena daun lamanya gugur. Alam semesta mengajarkan satu hukum sederhana, bahwa kehidupan selalu bergerak menuju pembaruan
hanya manusia yang sering memilih tinggal di reruntuhan masa lalunya sendiri. Sahabat, nafas syukur. Barangkali selama 16 hari terakhir, kamu telah belajar mengenali pikiranmu, menenangkan hatimu, memaafkan dirimu, mengendalikan emosimu, melepaskan kebutuhan akan pengakuan, dan menemukan kembali rasa syukur. Namun hari ini, semua pelajaran itu mengarah pada satu pintu besar, yaitu keberanian untuk berkata, "Aku bukan lagi orang yang sama." Bukan karena masa lalumu hilang, tetapi karena kamu memutuskan masa lalu tidak lagi berhak menentukan masa depanmu. Dan ketika keputusan itu lahir dari dalam hati, sebuah babak baru kehidupan akan mulai terbuka. Karena perubahan sejati tidak dimulai saat keadaan berubah. Perubahan sejati dimulai ketika kamu berhenti mempertahankan identitas lamamu dan dengan penuh keberanian berkata, "Hari ini aku memilih menjadi manusia yang baru." Sahabat nafas syukur, jika hari ini aku memintamu membawa sebuah koper, lalu mengisinya dengan batu-batu besar, kemudian memintamu berjalan sejauh puluhan kilometer, apa yang akan terjadi? Pada awal perjalanan, mungkin kamu masih sanggup tersenyum. Langkahmu masih terasa ringan. Kamu bahkan mungkin berkata, "Tidak apa-apa, aku masih kuat." Namun, semakin jauh perjalanan berlangsung, bahumu mulai terasa nyeri, punggungmu mulai membungkuk, napasmu menjadi berat, kakimu mulai gemetar. Lalu kamu mulai bertanya, mengapa perjalanan ini begitu melelahkan? Padahal yang membuat perjalanan itu berat bukanlah jaraknya, melainkan beban yang tidak pernah kamu letakkan. Begitulah kehidupan banyak orang. Mereka tidak sedang dikalahkan oleh masa depan. Mereka sedang kelelahan membawa masa lalu. Mereka tidak kalah oleh tantangan hari ini. Mereka kalah oleh beban yang seharusnya sudah lama dilepaskan. Mereka membawa rasa bersalah bertahun-tahun. Mereka membawa penyesalan yang terus diulang. Mereka membawa hinaan yang pernah diucapkan seseorang puluhan tahun lalu. Mereka membawa kegagalan pertama. Si oleh-oleh itu adalah vonis seumur hidup. Dan tanpa sadar, beban itu telah menjadi bagian dari identitas mereka. Mereka tidak lagi berkata, "Aku pernah gagal." Tetapi berubah menjadi, "Aku memang seorang yang gagal." Lihatlah perbedaannya. Yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua adalah identitas. Pengalaman bisa berlalu, tetapi identitas akan menentukan seluruh arah kehidupan. Sahabat, ada satu kebohongan yang sangat halus. Begitu halus sehingga hampir semua manusia mempercayainya. Kebohongan itu berbunyi, "Aku adalah masa laluku." Padahal, masa lalu hanyalah tempat belajar, bukan tempat tinggal. Namun banyak orang memilih membangun rumah di sana. Mereka setiap hari kembali membuka album luka, mengulang percakapan yang menyakitkan, mengingat orang-orang yang mengecewakan, menghidupkan kembali rasa marah, mengulang rasa malu, menghidupkan kembali kegagalan, seolah-olah dengan terus mengingatnya. Mereka sedang menjaga diri, padahal mereka sedang memberi makan rasa sakit. Bayangkan, sebuah pohon yang setiap hari disiram, ia akan terus tumbuh. Begitu pula luka. Apa yang terus kamu beri perhatian akan terus memiliki kehidupan. Jika setiap hari kamu mengingat kegagalan, maka kegagalan itu akan terasa semakin nyata. Jika setiap hari kamu mengingat penghinaan, maka penghinaan itu akan tetap menguasai hatimu. Tetapi jika setiap hari kamu memberi makan harapan, maka harapanlah yang akan bertumbuh. Sahabat nafas syukur, pernahkah kamu memperhatikan seekor ular ketika tubuhnya sudah tidak lagi muat dengan kulit lamanya? Ular tidak berusaha memperbesar kulit itu, ia justru melepaskannya. Proses itu tidak nyaman, tubuhnya bergesekan dengan batu. Ia harus melewati celah-celah sempit, kulit lama perlahan robek. Sedikit demi sedikit terkelupas. Namun setelah semuanya selesai, ular itu tidak pernah kembali mencari kulit lamanya. Ia tidak berkata, "Kulit lamaku sangat nyaman." Ia tidak menangisinya. Ia tidak membawanya kemana-mana.
ia berjalan pergi. Karena alam mengajarkan satu hukum yang sederhana. Pertumbuhan selalu membutuhkan pelepasan. Mengapa manusia justru sering melakukan hal yang sebaliknya? Kita ingin bertumbuh, tetapi tetap mempertahankan kemarahan. Kita ingin damai, tetapi terus menggenggam dendam. Kita ingin bahagia, tetapi terus memutar ulang cerita yang membuat kita terluka. Bukankah itu seperti seseorang yang ingin berlari, tetapi menolak melepaskan rantai di kedua kakinya? Sahabat, mungkin selama ini kamu berpikir bahwa melepaskan berarti melupakan. Tidak, melepaskan bukan berarti menghapus ingatan. Melepaskan berarti kenangan itu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Kamu masih ingat, tetapi tidak lagi sakit. Kamu masih mengenangnya, tetapi tidak lagi menangis setiap kali mengingatnya. Kamu masih tahu apa yang pernah terjadi, tetapi peristiwa itu tidak lagi menentukan siapa dirimu hari ini. Itulah kebebasan yang sesungguhnya, karena kebebasan bukanlah ketika semua masalah hilang, melainkan ketika masalah lama tidak lagi menguasai jiwamu. Ada orang yang telah bercerai 10 tahun, tetapi setiap hari masih hidup dalam kemarahan. Ada orang yang pernah gagal dalam usaha 20 tahun lalu, tetapi sampai hari ini masih takut memulai. Ada orang yang pernah ditolak sekali, lalu seumur hidup takut membuka hati. Apakah yang sebenarnya mengikat mereka? Bukan kejadian itu. Kejadian itu sudah selesai. Yang mengikat mereka adalah keputusan batin untuk terus menjadi orang yang sama setelah peristiwa itu. Hari ini, aku ingin mengajakmu melakukan sebuah renungan yang mungkin terasa berat. Tutup matamu sejenak. Lihat dirimu yang berusia 5 tahun. Lihat dirimu yang pernah menangis, yang pernah kecewa, yang pernah merasa tidak dicintai, yang pernah takut, yang pernah merasa sendirian. Sekarang, peluklah anak kecil itu di dalam hatimu. Katakan kepadanya, terima kasih karena selama ini kamu sudah berusaha bertahan. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu takut. Tetapi sekarang, biarkan aku yang dewasa melanjutkan perjalanan ini. Betapa seringnya kita masih hidup dengan luka anak kecil yang belum pernah dipeluk. Tubuh kita bertambah tua, tetapi hati kita masih tinggal di masa lalu. Hari ini, sudah saatnya anak kecil itu beristirahat. Sudah saatnya dirimu yang baru mengambil alih. Karena Tuhan tidak menciptakanmu untuk selamanya hidup sebagai korban. Dia menciptakanmu untuk bertumbuh. Dia menciptakanmu untuk menjadi terang. Dia menciptakanmu untuk membawa kasih. Dan semua itu tidak mungkin terjadi selama kamu terus berjalan sambil menyeret rantai masa lalu. Sahabat nafas, syukur. Coba bayangkan sebuah balon udara. Balon itu begitu indah, warnanya cerah, mesinnya bekerja sempurna, api di bawahnya menyala kuat. Namun, balon itu tetap tidak bisa terbang. Mengapa? Karena masih ada tali-tali besar yang mengikatnya ke tanah. Bukankah kita sering seperti balon itu? Kita sudah belajar, kita sudah berdoa, kita sudah bermeditasi, kita sudah mengikuti berbagai pelatihan. Tetapi, hidup terasa tidak bergerak. Bukan karena kita kurang mampu, melainkan karena masih ada tali yang belum dipotong. Tali berupa rasa bersalah. Tali berupa dendam. Tali berupa identitas lama. Tali berupa keyakinan bahwa kita tidak cukup baik. Hari ini bukanlah hari untuk menyalahkan masa lalu. Hari ini adalah hari untuk mengucapkan selamat tinggal. Karena tidak ada pohon yang mampu menumbuhkan daun baru jika ia terus mempertahankan daun-daun yang telah mati. Tidak ada fajar yang bisa masuk jika jendela hatimu terus tertutup oleh bayangan kemarin, dan tidak ada kehidupan baru selama dirimu yang lama terus meminta untuk dipertahankan. Maka di dalam keheningan ini, katakan perlahan kepada dirimu sendiri, aku menghormati semua yang pernah terjadi. Aku berterima kasih kepada semua pelajaran hidupku, tetapi aku menolak menjadikan luka sebagai identitasku. Aku memilih melepaskan, aku memilih bertumbuh. Aku memilih menjadi manusia yang baru. Karena sesungguhnya bukan masa lalumu yang menentukan siapa dirimu.
melainkan keputusanmu hari ini. Dan mungkin tepat di momen ketika kamu berani menguburkan versi lama dirimu. Itulah saat dimana kehidupan yang selama ini kamu doakan akhirnya mulai menemukan jalan untuk menghampirimu. Sahabat nafas syukur. Ada sebuah momen yang hampir selalu terjadi tepat setelah seseorang memutuskan untuk berubah. Momen itu bukanlah kebahagiaan, bukan pula rasa percaya diri, melainkan keraguan. Setelah kita berkata, "Aku ingin menjadi pribadi yang baru," akan muncul suara kecil di dalam kepala. Benarkah kamu bisa berubah? Bukankah kamu selalu gagal? Jangan terlalu berharap, nanti kamu kecewa lagi. Kamu ini tetap orang yang sama. Suara itu terdengar begitu meyakinkan, seolah-olah sedang mengatakan kebenaran. Padahal, itu hanyalah gema dari identitas lama. Identitas yang selama bertahan-tahan tinggal di dalam dirimu. Dan hari ini, ketika kamu memutuskan untuk berubah, identitas lama itu merasa terancam. Ia tidak ingin pergi. Ia ingin tetap tinggal, karena selama ini dialah yang mengendalikan hidupmu. Sahabat, bayangkan seorang raja yang telah berkuasa puluhan tahun. Suatu hari, seorang pemimpin baru datang. Apakah raja lama itu akan menyerahkan tahtanya begitu saja? Tentu tidak. Ia akan melawan. Ia akan mempertahankan kekuasaannya. Begitulah identitas lama. Ketika kamu mulai berkata, "Aku layak bahagia," identitas lama akan menjawab, "Ingat waktu kamu gagal?" Ketika kamu berkata, "Aku akan memulai usaha lagi," ia akan berbisik, "Bukankah dulu kamu bangkrut?" Ketika kamu berkata, "Aku akan membuka hati," ia akan mengingatkan, "Bukankah dulu kamu disakiti?" Sebenarnya, bukan kehidupan yang sedang menghalangimu, melainkan pola lama yang sedang berusaha bertahan hidup. Karena setiap identitas ingin terus ada. Itulah sebabnya, perubahan selalu terasa seperti peperangan. Bukan peperangan melawan dunia, tetapi peperangan melawan diri sendiri. Dan perang terbesar tidak pernah terjadi di luar. Ia selalu terjadi di dalam hati. Sahabat, nafas syukur. Coba bayangkan, seekor burung kecil sejak menetas, ia hidup di dalam sangkar. Pemiliknya selalu memberinya makan, melindunginya dari hujan, melindunginya dari angin. Burung itu tumbuh besar. Suatu hari sangkar dibuka. Pintu kebebasan terbuka lebar. Namun, burung itu tidak terbang. Ia justru tetap bertahan di dalam. Mengapa? Karena selama hidupnya, ia percaya bahwa sangkar adalah rumah. Padahal, langitlah rumah yang sebenarnya. Bukankah banyak manusia juga hidup seperti burung itu? Pintu kesempatan sudah terbuka. Doa mulai dijawab, jalan mulai terbuka, peluang mulai datang. Tetapi kita tidak berani melangkah. Mengapa? Karena sangkar lama terasa lebih aman. Sangkar berupa rasa takut. Sangkar berupa keraguan. Sangkar berupa keyakinan bahwa diri kita tidak cukup baik. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan burung untuk tinggal di dalam sangkar. Dan Tuhan juga tidak pernah menciptakanmu untuk hidup di dalam penjara masa lalumu. Kamu diciptakan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi terang, untuk menghadirkan kasih, untuk memberi manfaat. Namun, semua itu baru bisa terjadi ketika kamu berani membuka sayapmu, sahabat. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Mereka menunggu merasa siap, baru mau berubah. Padahal, tidak ada seorang pun yang benar-benar siap. Seorang bayi tidak pernah siap belajar berjalan. Ia jatuh, menangis, bangkit lagi, jatuh lagi. Tetapi, karena ia terus mencoba, akhirnya berjalan menjadi sesuatu yang alami. Bayangkan jika bayi itu berkata, "Aku akan berjalan," kalau sudah yakin tidak akan jatuh. Mungkin sampai hari ini, ia masih merangkak. Begitulah hidup. Keberanian selalu datang setelah langkah pertama, bukan sebelumnya. Seringkali kita berkata, "Kalau nanti aku sudah percaya diri, kalau nanti aku sudah sembuh, kalau nanti semua keadaan mendukung, baru aku akan memulai." Padahal, kepercayaan diri lahir ketika kita memulai. Kesembuhan datang ketika kita melangkah.
dan jalan akan terbuka. Ketika kita berani mengambil keputusan. Sahabat nafas syukur. Setiap pagi, matahari tidak pernah meminta izin kepada malam. Ia tidak berkata, "Apakah aku boleh terbit?" Ia hanya muncul. Dan ketika ia muncul, gelap perlahan menghilang. Begitulah dirimu yang baru. Kamu tidak perlu meminta izin kepada masa lalumu. Kamu tidak perlu meminta persetujuan dari semua orang. Kamu tidak perlu menunggu semua orang percaya kepadamu. Yang perlu kamu lakukan adalah mulai hidup sebagai pribadi yang baru. Karena dunia akan mengenalmu berdasarkan siapa dirimu hari ini, bukan siapa dirimu kemarin. Ada sebuah kisah tentang seorang pemahat. Ia berdiri di depan sebuah batu besar. Orang-orang bertanya, "Apa yang akan kamu buat dari batu ini?" Sang pemahat tersenyum. Ia berkata, "Di dalam batu ini sudah ada patung yang indah. Tugasku hanyalah membuang bagian yang bukan dirinya." Betapa indahnya pelajaran itu. Ternyata kita tidak perlu menciptakan diri yang baru. Kita hanya perlu melepaskan semua hal yang bukan diri kita. Rasa takut bukan dirimu. Rasa minder bukan dirimu. Dendam bukan dirimu. Rasa bersalah yang terus menghukum diri bukan dirimu. Semua itu hanyalah lapisan-lapisan batu yang menutupi keindahan jiwamu. Dan selama 17 hari ini, sedikit demi sedikit, kita sedang memahat kehidupan, mengikis ketakutan, mengikis ego, mengikis luka, mengikis kemarahan, mengikis kebutuhan akan validasi, mengikis identitas lama, sampai akhirnya muncullah dirimu yang sejati, pribadi yang tenang, pribadi yang penuh kasih, pribadi yang tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada dunia, melainkan hidup untuk menjadi berkat. Sahabat, mulai hari ini, berhentilah memperkenalkan dirimu dengan luka. Jangan lagi berkata, "Aku memang orang yang selalu gagal." Jangan lagi berkata, "Aku memang tidak berbakat." Jangan lagi berkata, "Aku memang sudah terlambat." Mulailah berbicara dengan bahasa yang baru. Katakan, "Aku sedang bertumbuh. Aku sedang belajar. Aku sedang diproses. Aku sedang menjadi versi terbaik dari diriku." Karena setiap kata yang kamu ucapkan adalah benih. Dan suatu hari hidupmu akan memanen apa yang setiap hari kamu tanam. Maka tanamlah harapan. Tanamlah keberanian. Tanamlah kasih. Tanamlah keyakinan. Sebab masa depanmu tidak sedang menunggu orang yang sempurna. Masa depanmu sedang menunggu orang yang berani meninggalkan versi lamanya. Dan mungkin tepat pada hari ini, di saat kamu memilih untuk berhenti hidup sebagai orang yang kemarin, langit pun sedang membuka jalan untuk mempertemukanmu dengan kehidupan yang selama ini telah dipersiapkan untukmu. Karena setiap kelahiran baru selalu dimulai dengan satu keputusan sederhana, namun penuh kuasa. Aku tidak akan kembali menjadi diriku yang dulu. Biarlah kalimat itu tidak hanya menjadi harapan, tetapi menjadi komitmen, bukan hanya untuk hari ini, melainkan untuk setiap langkah kehidupanmu setelah program 21 hari, riset kehidupan ini berakhir. Sahabat nafas syukur. Kini, aku ingin mengajakmu memasuki bagian yang paling sunyi dari perjalanan hari ini. Jika memungkinkan, carilah tempat yang tenang. Duduklah dengan nyaman. Biarkan kedua tanganmu beristirahat di atas paha. Lembutkan rahangmu. Turunkan bahumu. Pejamkan kedua matamu secara perlahan. Tidak ada yang perlu kamu lakukan. Tidak ada yang perlu kamu buktikan. Untuk beberapa menit ke depan, izinkan dirimu benar-benar hadir. Hanya ada napasmu, detak jantungmu, dan kesadaranmu. Tarik napas perlahan melalui hidung. Rasakan udara memenuhi dadamu, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Seolah setiap hembusan membawa keluar seluruh beban yang selama ini kamu simpan. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dan lepaskan. Biarkan tubuhmu mulai menjadi ringan. Biarkan pikiranmu mulai tenang. Biarkan waktu berjalan lebih lambat. Hari ini tidak ada masa lalu. Tidak ada masa depan. Yang ada hanyalah saat ini. Sekarang, bayangkan dirimu sedang berjalan di sebuah jalan yang sangat panjang. Langit di atasmu berwarna jingga keemasan. Angin bertiup lembut. Udara terasa sejuk.
Tidak ada suara kendaraan, tidak ada kebisingan, hanya langkah kakimu yang perlahan menyentuh tanah. Semakin jauh kamu berjalan, semakin ringan hatimu. Di ujung jalan, kamu melihat sebuah gerbang yang sangat besar. Gerbang itu terbuat dari kayu tua. Di atasnya tertulis sebuah kalimat, "Gerbang kehidupan baru." Namun, gerbang itu masih tertutup. Ketika kamu mendekat, kamu melihat sebuah papan kecil. Di sana tertulis, gerbang ini hanya terbuka bagi mereka yang bersedia meninggalkan identitas lamanya. Kamu terdiam, lalu perlahan kamu melihat ke belakang. Di belakangmu berdiri seseorang. Wajahnya sangat familiar. Ia adalah dirimu, tetapi bukan dirimu hari ini. Ia adalah dirimu yang lama. Dirimu yang selalu takut, dirimu yang selalu merasa kurang, dirimu yang mudah menyerah, dirimu yang terlalu sering menangis sendirian, dirimu yang selalu mencari pengakuan, dirimu yang masih membawa rasa bersalah, dirimu yang terus menyalahkan diri sendiri. Lihatlah wajahnya, tatap matanya, jangan membencinya. Karena selama ini, ia sudah berusaha bertahan. Ia hanya tidak tahu cara hidup yang lain. Dekatilah dirinya. Peluklah ia dengan penuh kasih. Rasakan pelukan itu, hangat, tulus, penuh penerimaan. Kemudian, katakan perlahan di dalam hatimu, "Terima kasih. Terima kasih karena selama ini kamu telah berjuang. Aku tahu kamu melakukan yang terbaik dengan kemampuan yang kamu miliki. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu pernah merasa sendirian. Aku tahu kamu pernah merasa tidak dicintai. Aku mengerti semua rasa takutmu. Dan hari ini, aku datang bukan untuk menyalahkanmu. Aku datang untuk membebaskanmu." Biarkan kalimat itu meresap ke dalam hatimu. Sekarang, perhatikan bahwa di tangan dirimu yang lama ada sebuah karung yang sangat besar. Karung itu tampak begitu berat. Perlahan, bukalah karung itu. Lihat apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin ada tulisan bertuliskan, "Aku tidak cukup baik." Ambillah tulisan itu. Lihatlah baik-baik. Lalu katakan, "Keyakinan ini bukan lagi milikku." Dan letakkan di tanah. Kemudian, perhatikan, mungkin kamu menemukan tulisan lain. "Aku tidak pantas bahagia." Pegang tulisan itu, rasakan, lalu lepaskan. Katakan, "Aku memilih percaya bahwa aku layak hidup dalam damai." Mungkin ada lagi, "Aku selalu gagal, aku tidak berharga, aku tidak dicintai, aku terlambat, aku korban, aku lemah." Satu demi satu, angkat semua keyakinan itu. Tatap, akui bahwa semua itu pernah hidup di dalam dirimu, namun hari ini kamu memilih untuk tidak lagi membawanya. Bayangkan angin mulai bertiup, perlahan semua tulisan itu terbang ke langit. Semakin tinggi, semakin jauh, semakin kecil, sampai akhirnya menghilang. Dan ketika semua itu hilang, karung yang tadi begitu berat perlahan menjadi kosong. Dirimu yang lama tersenyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat damai. Kini, ia menyerahkan karung kosong itu kepadamu. Namun, kamu tidak mengambilnya. Karena kamu tahu, kamu tidak lagi membutuhkan beban itu. Sebaliknya, kamu menggenggam kedua tangannya. Tatap matanya sekali lagi. Kemudian, katakan, "Terima kasih. Sekarang, beristirahatlah. Biarkan aku melanjutkan perjalanan ini." Perhatikan, wajahnya mulai dipenuhi cahaya. Tubuhnya perlahan menjadi terang. Semakin terang, semakin bercahaya, lalu perlahan ia berubah menjadi ribuan cahaya kecil. Cahaya-cahaya itu terbang ke langit, bukan karena ia hilang, tetapi karena semua pelajaran hidupnya telah menjadi bagian dari kebijaksanaanmu. Yang pergi hanyalah rasa sakitnya. Yang tinggal adalah hikmahnya. Sekarang, kamu kembali menghadap gerbang besar itu. Ajaibnya, gerbang mulai terbuka perlahan. Cahaya putih yang hangat keluar dari baliknya. Tidak menyilaukan, tetapi sangat menenangkan. Ambillah satu langkah, masuki gerbang itu. Rasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih ringan. Langit tampak lebih cerah. Tubuhmu terasa lebih bebas.
Setiap langkah yang kamu ambil membuatmu semakin damai. Kini, di hadapanmu ada sebuah danau yang sangat jernih. Airnya begitu tenang. Datanglah mendekat. Lihatlah bayanganmu di permukaan air. Tetapi yang kamu lihat bukan lagi wajah yang penuh ketakutan. Yang kamu lihat adalah dirimu dengan mata yang penuh harapan, dengan wajah yang damai, dengan senyum yang tulus, dengan hati yang lapang. Itulah dirimu yang baru. Bukan karena hidupmu tiba-tiba menjadi sempurna, tetapi karena hari ini kamu memilih berhenti hidup sebagai orang yang kemarin. Sekarang, letakkan tanganmu di atas dada. Rasakan detak jantungmu. Detak itu telah menemanimu sejak kamu dilahirkan. Dan sampai hari ini, ia masih berdetak. Itu berarti kehidupan belum selesai denganmu. Masih ada mimpi yang menunggumu. Masih ada orang yang akan menerima kebaikanmu. Masih ada jalan yang belum kamu tempuh. Masih ada doa yang sedang dipersiapkan jawabannya. Tarik napas yang sangat dalam. Dan saat menghembuskannya, bayangkan seluruh tubuhmu dipenuhi cahaya hangat. Cahaya kasih, cahaya pengampunan, cahaya harapan, cahaya kehidupan baru. Biarkan cahaya itu memenuhi kepalamu. Turun ke wajahmu, ke lehermu, ke dadamu, ke kedua tanganmu, ke perutmu, ke kedua kakimu, sampai seluruh tubuhmu dipenuhi ketenangan. Di dalam keheningan ini, katakan perlahan dengan penuh kesadaran. Hari ini aku mengakhiri perjalananku sebagai diriku yang lama. Aku tidak lagi hidup dari rasa takut. Aku tidak lagi berjalan bersama luka yang mengikatku. Aku menghormati masa laluku, tetapi aku tidak tinggal di sana. Aku memilih lahir kembali dengan hati yang baru. Aku membuka ruang bagi damai, kasih, kesehatan, kelimpahan, dan sukacita. Aku menerima diriku sepenuhnya. Aku siap menjalani kehidupan yang telah Tuhan sediakan bagiku. Diamlah sejenak, nikmati keheningan ini. Karena mungkin untuk pertama kalinya setelah sekian lama, yang duduk di tempatmu sekarang bukan lagi manusia yang sama, melainkan seorang pribadi yang baru yang telah berani mengucapkan selamat tinggal kepada versi lama dirinya. Sahabat nafas syukur, tarik napas perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu, kemudian hembuskan dengan lembut. Sekali lagi, tarik napas yang lebih dalam dan lepaskan perlahan. Biarkan seluruh tubuhmu tetap rileks. Biarkan pikiranmu tetap tenang. Biarkan hatimu tetap terbuka. Saat ini, kamu tidak sedang mengucapkan kata-kata biasa. Kamu sedang menanam benih. Dan seperti benih yang ditanam di tanah yang subur, setiap kalimat yang diucapkan dengan kesadaran akan perlahan bertumbuh menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Karena hidup kita tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita alami, tetapi juga oleh apa yang terus kita percayai selama bertahun-tahun. Mungkin kamu tanpa sadar mengulang kalimat seperti ini. Aku tidak mampu, aku selalu gagal, aku tidak cukup baik, aku tidak pantas bahagia. Kalimat-kalimat itu perlahan membentuk rumah di dalam pikiranmu. Hari ini kita akan membangun rumah yang baru, rumah yang dipenuhi harapan, rumah yang dipenuhi kasih, rumah yang dipenuhi keyakinan, rumah yang dipenuhi damai. Maka, ucapkan setiap afirmasi ini dengan perlahan. Jangan terburu-buru, resapi setiap katanya. Biarkan setiap kalimat turun dari pikiran, menuju hati, dan dari hati, mengalir ke seluruh kehidupanmu. Aku menghormati masa laluku, karena setiap luka telah mengajarkanku tentang kekuatan. Setiap air mata telah mengajarkanku tentang ketabahan. Setiap kegagalan telah mengajarkanku tentang kebijaksanaan. Aku tidak membenci perjalanan hidupku. Aku bersyukur atas semua pelajaran yang telah membentukku. Hari ini, aku memilih melepaskan identitas lamaku. Aku bukan lagi manusia yang hidup dalam ketakutan. Aku bukan lagi manusia yang dikendalikan rasa bersalah. Aku bukan lagi manusia yang terus membawa luka kemanapun aku pergi. Aku membebaskan diriku. Aku mengizinkan diriku bertumbuh. Aku tidak lagi didefinisikan oleh masa laluku. Masa laluku adalah guru, bukan penjara. Aku belajar darinya, tetapi
aku tidak tinggal di sana. Hari ini, aku melangkah maju dengan kepala tegak, dengan hati yang damai. Aku mengampuni diriku sepenuhnya. Aku memaafkan semua keputusan yang pernah kuambil. Aku memaafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan saat itu. Aku bertindak sesuai dengan kesadaran yang kumiliki. Hari ini, kesadaranku telah bertumbuh, dan aku memilih untuk hidup dengan lebih bijaksana. Aku menerima diriku apa adanya. Aku tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dicintai. Aku tidak perlu memenuhi harapan semua orang agar bernilai. Aku berharga karena aku adalah ciptaan Tuhan yang unik. Nilai diriku tidak ditentukan oleh kegagalan, tidak ditentukan oleh pujian, tidak ditentukan oleh penolakan. Nilai diriku telah ada sejak aku diciptakan. Aku memilih percaya kepada proses kehidupan. Aku tidak harus mengetahui semua jawaban hari ini. Aku tidak harus mengendalikan segalanya. Aku percaya setiap langkah kecil yang kulakukan akan membawaku menuju tujuan yang indah. Aku mempercayai waktu Tuhan. Aku mempercayai proses pertumbuhan. Aku membuka diriku terhadap kehidupan yang baru. Aku membuka ruang bagi damai. Aku membuka ruang bagi sukacita. Aku membuka ruang bagi kesehatan. Aku membuka ruang bagi kasih. Aku membuka ruang bagi kelimpahan. Aku membuka ruang bagi kesimpoten yang belum pernah kubayangkan. Aku layak hidup dalam kebahagiaan. Aku tidak perlu merasa bersalah ketika hidupku menjadi lebih baik. Aku tidak perlu takut ketika keberhasilan datang. Aku menerima setiap berkat dengan hati yang penuh syukur. Aku menjadi saluran kebaikan bagi banyak orang. Aku memilih keberanian daripada ketakutan. Setiap hari, aku menjadi lebih berani. Aku berani mencoba. Aku berani belajar. Aku berani memulai kembali. Aku berani bermimpi lebih besar. Aku berani percaya kepada diriku sendiri. Aku tidak lagi hidup dari luka. Aku hidup dari kasih. Aku tidak lagi berjalan bersama dendam. Aku berjalan bersama pengampunan. Aku tidak lagi hidup dari rasa kurang. Aku hidup dalam rasa cukup. Aku tidak lagi hidup dari kecemasan. Aku hidup dalam kedamaian. Hari demi hari, aku menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan karena aku memaksa diriku, tetapi karena aku terus bertumbuh. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Aku menghargai setiap kemajuan kecil karena aku tahu perubahan besar selalu dimulai dari keputusan sederhana yang dilakukan setiap hari. Sekarang, letakkan tanganmu di atas dadamu. Rasakan detak jantungmu. Biarkan setiap detaknya menjadi pengingat bahwa kehidupan masih memilihmu. Masih ada alasan mengapa kamu terbangun pagi ini. Masih ada tujuan yang harus kamu jalani. Masih ada jiwa-jiwa yang akan disentuh oleh kehadiranmu. Masih ada kebaikan yang akan lahir melalui hidupmu. Tarik napas perlahan dan katakan dengan penuh keyakinan, hari ini aku lahir kembali, bukan dengan tubuh yang baru, tetapi dengan kesadaran yang baru, dengan cara berpikir yang baru, dengan hati yang baru, dengan harapan yang baru, dengan keberanian yang baru, dengan kehidupan yang baru. Sekarang, ucapkan afirmasi terakhir ini. Perlahan, dengan penuh keyakinan, biarkan setiap kata menggema di dalam hatimu. Aku bukan lagi orang yang kemarin. Aku memilih melepaskan semua yang menghambat pertumbuhanku. Aku memilih hidup dengan penuh kasih. Aku memilih hidup dengan penuh kedamaian. Aku memilih hidup dengan penuh rasa syukur. Aku memilih percaya kepada diriku. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Aku memilih percaya kepada kehidupan. Aku siap menerima segala kebaikan yang telah dipersiapkan bagiku. Aku adalah pribadi yang baru. Aku adalah pribadi yang kuat. Aku adalah pribadi yang damai. Aku adalah pribadi yang penuh kasih. Aku adalah pribadi yang layak dicintai. Aku adalah pribadi yang membawa terang bagi dunia. Dan mulai saat ini, setiap kali bayangan dirimu yang lama mencoba kembali, tersenyumlah. Tersenyumlah, lalu katakan dengan lembut namun penuh keteguhan, terima kasih atas semua pelajaranmu, tetapi perjalananmu telah selesai. Hari ini, kata Tuskala Saran II, aku memilih berjalan sebagai diriku yang baru. Biarkan kalimat itu menjadi doa, biarkan doa itu menjadi keyakinan, dan biarkan keyakinan itu
menjadi kehidupan yang akan kamu jalani. Mulai hari ini, hingga setiap langkahmu menjadi cerminan dari jiwa yang telah dibebaskan, hati yang telah dipulihkan, dan manusia baru yang hidup dalam kasih, damai, syukur, serta pengharapan. Sahabat nafas syukur. Tanpa terasa, hari ini kita telah berjalan begitu jauh. Bukan berjalan dengan kaki, tetapi berjalan dengan hati. Hari ini, kita tidak sedang mempelajari teori kehidupan. Kita sedang menyentuh bagian terdalam dari diri kita. Bagian yang selama ini mungkin terlalu lama kita sembunyikan. Hari ini, kita telah menatap luka. Kita telah memeluk ketakutan. Kita telah mengucapkan terima kasih kepada masa lalu. Dan yang paling penting, kita telah berani mengucapkan selamat tinggal kepada versi lama diri kita. Mungkin ketika video ini berakhir, tidak ada seorang pun yang melihat perubahanmu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada sorakan. Dunia mungkin tetap berjalan seperti biasa, tetapi sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Ada sebuah keputusan yang lahir di dalam hatimu. Keputusan yang mungkin akan mengubah seluruh arah hidupmu. Karena setiap perubahan besar di dunia selalu dimulai dari sebuah keputusan kecil di dalam hati manusia. Tidak ada pohon besar yang langsung tumbuh menjulang ke langit. Semuanya dimulai dari sebuah benih. Benih itu kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Tetapi di dalamnya tersimpan seluruh potensi sebuah hutan. Hari ini, keputusanmu untuk melepaskan diri yang lama adalah benih itu. Mungkin hari ini hidupmu belum langsung berubah. Masalahmu mungkin masih ada. Pekerjaanmu mungkin belum berubah. Keuanganmu mungkin belum bertambah. Hubunganmu mungkin belum sepenuhnya pulih. Namun jangan pernah meremehkan apa yang sedang bertumbuh di dalam jiwamu. Karena sebelum kehidupan berubah di luar, kehidupan selalu berubah terlebih dahulu di dalam. Akar selalu tumbuh. Sebelum pohon terlihat, fajar selalu datang. Sebelum matahari muncul, dan kesadaran baru selalu lahir. Sebelum kenyataan baru tercipta, sahabat nafas syukur. Mulai besok, bahkan mungkin beberapa jam setelah video ini selesai, versi lamamu akan kembali mengetuk pintu. Ia akan datang dalam bentuk pikiran. Kamu tidak akan berubah. Lihat, kamu masih seperti dulu. Percuma saja. Ini hanya semangat sesaat. Jangan kaget, itu bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu adalah tanda bahwa identitas lama sedang mencoba mendapatkan kembali tempatnya. Saat itu terjadi, jangan melawannya dengan marah. Jangan membencinya. Tersenyumlah. Lalu katakan dengan tenang, terima kasih telah datang. Tetapi aku bukan lagi orang yang sama. Aku memilih jalan yang baru. Ingatlah, setiap kali kamu memilih pikiran yang lebih baik, setiap kali kamu memilih memaafkan daripada membenci, setiap kali kamu memilih bersyukur daripada mengeluh, setiap kali kamu memilih harapan daripada ketakutan, di saat itulah dirimu yang baru sedang diperkuat. Karakter tidak dibentuk oleh satu keputusan besar. Karakter dibentuk oleh ribuan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Maka, jangan mengejar perubahan yang dramatis. Kejarlah konsistensi. Karena tetesan air yang jatuh terus-menerus mampu melubangi batu yang paling keras, bukan karena kekuatannya, tetapi karena ketekunannya. Begitu pula dirimu. Jangan takut jika besok kamu masih belum sempurna. Karena tujuan program ini bukan menciptakan manusia yang sempurna, melainkan menciptakan manusia yang sadar. Manusia yang ketika jatuh mampu bangkit lebih cepat, ketika marah mampu lebih cepat menyadari, ketika takut mampu kembali kepada ketenangan, ketika gagal mampu melihat pelajaran. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tidak lagi diperbudak oleh masalah. Dan sekarang, sebelum kita mengakhiri hari ke-17 ini, aku ingin memberimu satu tantangan sederhana. Tetapi jika kamu sungguh-sungguh melakukannya, tantangan ini dapat menjadi awal dari kehidupanmu yang baru. Tantangan 24 jam, hari ke-17. Selama 24 jam ke depan, setiap kali kamu hendak mengatakan sesuatu tentang dirimu,
Berhentilah sejenak, perhatikan kata-katamu. Jangan lagi mengucapkan kalimat seperti, aku memang pemarah, aku memang bodoh, aku memang tidak bisa, aku memang selalu gagal, aku memang begini orangnya. Setiap kali kalimat itu muncul, gantilah dengan kalimat yang baru. Katakan, aku sedang belajar menjadi lebih sabar, aku sedang bertumbuh, aku sedang diproses, aku memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Aku bukan lagi diriku yang kemarin. Mungkin terdengar sederhana, tetapi ingatlah, kehidupan mengikuti identitas, dan identitas dibangun oleh kata-kata yang terus kita ulang hari ini. Pilihlah kata-kata yang membangun kehidupan, bukan yang memperkuat luka. Sahabat Nafas Syukur, esok hari kita akan memasuki hari ke-18 dan perjalanan kita akan menjadi semakin dalam. Karena setelah kita melepaskan identitas lama, langkah berikutnya adalah belajar bagaimana hidup sebagai manusia yang benar-benar baru. Bukan hanya berpikir baru, tetapi juga merasakan dengan cara yang baru, memilih dengan cara yang baru, dan menjalani hidup dengan kesadaran yang baru. Perjalanan ini belum selesai, justru babak terindahnya baru akan dimulai. Sebelum kita berpisah, izinkan aku meninggalkan satu kalimat untuk kamu renungkan malam ini. Jangan menangisi orang yang dulu pernah kamu jadi. Karena jika hari ini kamu mampu melihat bahwa dirimu harus berubah, berarti sebenarnya perubahan itu sudah dimulai. Dan ingatlah, seekor ulat tidak pernah menyesali dirinya ketika menjadi kupu-kupu. Pohon tidak pernah menangisi daun-daunnya yang gugur. Matahari tidak pernah meminta maaf karena malam harus berakhir. Alam semesta terus bergerak menuju pembaruan. Maka jangan takut melakukan hal yang sama. Lepaskan apa yang telah selesai. Syukuri apa yang telah menguatkanmu, dan sambutlah setiap pagi sebagai kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih sadar daripada hari kemarin. Karena pada akhirnya kehidupan yang damai bukanlah kehidupan tanpa luka. Kehidupan yang damai adalah kehidupan ketika luka tidak lagi menjadi identitas. Bukan ketika masa lalu menghilang, tetapi ketika masa lalu tidak lagi memiliki kuasa atas masa depan. Maka berjalanlah dengan kepala yang tegak, dengan hati yang lapang, dengan langkah yang penuh keyakinan. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum. Bukan karena perjalananmu mudah, tetapi karena kamu pernah memiliki keberanian untuk meninggalkan seseorang yang paling sulit dilepaskan, yaitu dirimu yang lama. Sampai jumpa di hari ke-18, program 21 hari Reset Kehidupan. Teruslah bernapas dalam syukur. Teruslah berjalan dalam kesadaran. Dan percayalah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk dilahirkan kembali menjadi versi terbaik dari dirimu.